Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Direskrim tentang proses pengungkapan oleh tim gabungan dari Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya, Subdit Jatanras dengan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota. Beberapa waktu lalu ditemukan mayat laki-laki di dalam karung putih di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang. Tanggal 22 ditemukan, 22 April, dan berkat kejelian dan kesigapan dari tim gabungan yang bekerja, akhirnya pelaku pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan ini berhasil ditangkap dan kasus ini terungkap ya kurang dari 2 hari, rekan-rekan. Karena ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya, ya Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan terus ke jajaran agar memberikan perlindungan kepada masyarakat, memelihara Kamtibmas dan mengungkap kasus-kasus yang terjadi dan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya dan jajaran. Komitmen ini dipegang terus, kami pegang terus, kami pedomani untuk terus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selanjutnya rekan-rekan, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Pak Direskrim tentang pengungkapan kasus ini. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kapitimas Polda Metro Jaya, Pak Wadir, Pak Kasubdit, Pak Kasubdit Penmas, rekan-rekan penyidik, serta rekan-rekan media yang berkesempatan hadir, yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya pada kesempatan sore hari ini kami dari jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis tentang pengungkapan kasus pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 dan atau 365 KUHP ayat 3. Perlu kami sampaikan bahwa pada awalnya kasus ini terjadi dengan adanya laporan penemuan mayat yang berada di dalam sebuah got di Jalan Daan Mogot KM 21 RT 05 RW 03 Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang ditemukan pada hari Selasa tanggal 22 April sekira pukul 10.00, di mana mayat tersebut ditemukan di dalam posisi berada di dalam sebuah karung berwarna putih. Selanjutnya kami sampaikan dari penemuan mayat tersebut selanjutnya dilakukan upaya penyelidikan dan dilakukan pendalaman oleh tim
penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama dengan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, tim berhasil untuk mengungkap pelaku. Adapun kronologis kejadian kami sampaikan sebagai berikut, bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 18 April 2025, korban dengan identitas atas nama Ali Bashar alias Aldi yang merupakan karyawan swasta, umur 32 tahun, ini warga Kelurahan Banjar, Kecamatan Sidumulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Jadi ini korban adalah warga dari Kabupaten Lampung Selatan. Pada saat itu korban datang dari Lampung menuju ke Hera Bordir. Adapun Hera Bordir ini beralamatkan di Jalan Masjid Darul Fatah nomor 30B, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dengan maksud tujuan untuk bekerja di tempat tersebut yang sebelumnya pada tahun 2021 sudah kenal dengan pemilik daripada Hera Bordir tersebut. Kemudian korban tinggal di Hera Bordir tersebut di kamar mes di Hera Bordir bersama dengan tersangka. Jadi korban datang di Hera Bordir, kemudian tinggal di mesnya di situ bersama dengan tersangka. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 sekira pukul 13.00 di Hera Bordir hanya ada tersangka dan korban, di mana pada saat itu tersangka membantu korban yang sedang bekerja sambil mengobrol terkait dengan pekerjaan. Namun pada saat melakukan pembicaraan atau pada saat ngobrol, tersangka merasa tersinggung karena korban merasa acuh ataupun mengacuhkan obrolan daripada tersangka. Kemudian sekira pukul 15.00 karena tersangka merasa kesal ataupun emosi, dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban yang diparkir di halaman Hera Bordir atau di halaman depan daripada tempat mereka bekerja. Kemudian selanjutnya tersangka sempat mengecek motor milik korban yang terparkir di halaman depan Hera Bordir. Namun motor tersebut tidak terdapat kuncinya, sehingga niat daripada tersangka untuk menguasai motor tersebut belum terlaksana. Kemudian tersangka kembali ke dalam berpura-pura untuk membantu pekerjaan korban. Tidak lama kemudian, di saat korban lengah, secara tiba-tiba tersangka menyikut
sekuat tenaga kepala korban ya dengan menggunakan sikut ya, artinya dengan menggunakan sikut sebelah kanan dan mengenai tengkuk sebelah kanan. Jadi di sikut ini mengenai sebelah tengkuk daripada korban yang mengakibatkan kepala korban membentur meja bordir ya. Jadi akibat sikutannya itu kepala korban membentur meja bordir yang kemudian mengakibatkan korban jatuh tersungkur di lantai. Pada saat korban dalam kondisi lemas dan berusaha untuk berdiri, tersangka kembali membenturkan kepala korban sebanyak 3 kali ke arah lantai. Setelah itu, tersangka menggunakan sebuah besi shockbreaker motor ya. Jadi nanti besi shockbreaker motor, yaitu besinya saja yang sudah dilepas pernya, yang terletak di atas meja. Jadi besi shockbreaker tadi terletak di atas meja, memukul leher kanan korban sebanyak 2 kali. Jadi dengan besi shockbreaker itu memukul leher kanan korban sebanyak 2 kali. Setelah itu, tersangka memegang piring bekas yang berada di dekat tersangka dan kembali memukulkan piring tersebut ke arah kepala daripada korban yang mengakibatkan piring tersebut pecah. Kemudian tersangka kembali menggunakan besi shockbreaker untuk memukul leher korban sebanyak 2 kali. Dilanjutkan memukul kepala korban secara acak sebanyak 5 kali. Setelah itu, tersangka mengambil pisau yang ada di dekat daripada tersangka dan menyayat pada bagian ibu jari, kemudian jari tengah kanan dan jari tangan sebelah kiri daripada korban, dengan maksud ataupun dengan tujuan untuk memastikan bahwa apakah korban itu masih keadaan hidup atau sudah meninggal dunia. Kemudian setelah tersangka memastikan bahwa korban tersebut betul-betul sudah meninggal dunia, tersangka menggeledah saku celana korban untuk mengambil sepeda motor, mengambil kunci sepeda motor, dan ternyata tidak ditemukan. Selanjutnya, tersangka membungkus jasad ataupun badan daripada korban dengan menggunakan plastik. Dan selanjutnya, setelah terbungkus dengan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dilakukan penjahitan terhadap karung. Setelah itu, tersangka menyiram tetesan darah ataupun membersihkan tetesan darah yang ada di lantai. Kemudian, tersangka mencari kunci motor milik korban dan ternyata kunci motor tersebut ditemukan di dalam tas milik korban yang tersimpan di dalam kamar. Setelah itu, tersangka mengangkat karung yang berisi mayat daripada korban ke atas dek motor korban. Selanjutnya, tersangka pergi
membuang mayat korban menuju ke TKP ditemukan, yaitu di Jalan Dan Morgot, kilometer 21, Kelurahan Batu Ceper dan Kota Tangerang, Provinsi Banten. Alhamdulillah sempat terekam di sini bahwa pada saat tersangka mengangkut jenazah, jadi kelihatan ini diangkut di tengah-tengah, jadi posisinya dari tengah. Mungkin nanti akan kami tunjukkan lebih lanjut ketika nanti pada saat menunjukkan barang bukti. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, dari serangkaian hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Subdit Jatras Polda Metro Jaya melalui mengumpulkan keterangan saksi, kemudian menganalisa dari petunjuk maupun alat bukti dan barang bukti yang ada, tim berhasil mengidentifikasi tersangka. Dan alhamdulillah tersangka berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 16.00 waktu ataupun tempat penangkapannya, yaitu di Gang Wakaf Kelurahan Penanggungan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Perlu kami sampaikan bahwa waktu kejadian ini terjadi pada tanggal 20 April ya. Kemudian ditemukan itu sekitar tanggal 22 jam 10. Setelah ditemukan, tim penyidik melakukan penyelidikan. Alhamdulillah tidak sampai 48 jam tim berhasil melakukan identifikasi dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Adapun pelaku ini adalah dengan inisial N alias R. Ini merupakan warga Pandeglang. Adapun pekerjaan adalah sebagai buruh ya, buruh konveksi. Dari pelaksanaan penyidikan yang telah kami lakukan, kami telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik itu yang ada di TKP ditemukan pada saat penemuan mayat, yaitu berupa 1 buah plastik, 3 buah karung, 1 buah kaos, 1 buah celana, 1 buah celana jeans, kemudian 1 buah kaos dengan motif warna X. Kemudian kami melakukan penyitaan di TKP tempat terjadinya pembunuhan, yaitu di Jalan Masjid Darul Fatah nomor 30B, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kami menyita barang bukti berupa 1 buah besi shock breaker motor bekas, kemudian 1 buah sandal jepit, 1 buah sampel bercak darah yang ditemukan di meja bordir, dan 1 buah sampel bercak darah yang ditemukan di ubin teras halaman belakang. Kemudian ada beberapa barang bukti lain yang kami temukan yang kami sita dari tersangka, yaitu 1 buah handphone, 2 buah handphone, 1 buah sweater, 1 buah celana panjang, 1 buah KTP, 1 buah ATM, SIM, 1 buah pisau, 1 buah sepeda motor milik korban. Ya, tersangka ini sempat mengambil sepeda motor milik korban beserta dengan STNK dan BPKB milik korban. Jadi lengkap nih. Motor, STNK, BPKB milik korban itu sempat diambil, sempat dibawa.
Kemudian termasuk handphone milik si korban juga dibawa. Rekan-rekan sekalian, terhadap tersangka kami jerat dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 KUHP ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kapitumas. Baik, terima kasih Pak Dir. Baik rekan-rekan, kami persilakan untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pendalaman terkait pengungkapan kasus ini. Kami persilakan rekan-rekan, silakan sebutkan nama dan